Zio menatap Naya lekat, sementara tangannya memeluk pinggang Alena. Naya balas menatap Zio dengan senyuman tipisnya, untuk menutupi kesedihannya. Beberapa saat kemudian, Naya memalingkan wajahnya. Bertatapan dengan Zio lama-lama, semakin akan membuat hatinya terluka. Ayo, Alena menarik tangan Zio agar keluar dari kamar Naya. Saat berpapasan dengan Naya, Alena berkata dengan sinisnya, "Kamu jangan berharap Zio akan mencintaimu." Bibirnya tersenyum mengejek, sedangkan Zio hanya diam tak membela Naya ataupun menegur Alena. Padahal jelas-jelas dia mendengarnya. Mereka pun keluar beriringan dari kamar Naya. Naya segera mengunci pintu kamarnya dan ambruk di atas tempat tidurnya. Naya sudah tak sanggup lagi menahan dirinya, akhirnya tangis pun pecah. Naya terisak-isak dengan air mata yang menganak sungai. Hatinya begitu sedih telah menjadi istri yang tidak diinginkan. Tapi Naya salah, karena yang sebenarnya, Zio mulai memiliki rasa padanya. Zio mulai merasa nyaman bersama Naya dan hatinya mulai melembut untuk Naya. Hanya saja, Zio belum menyadari perasaannya itu. Bahkan dia selalu berusaha menepis rasa untuk Naya. Saat ini, Zio duduk bersama Alena di balkon kamarnya. "Sayang, apa belum ada tanda-tanda wanita itu hamil?" tanya Alena kepada Zio. Dia menyandarkan kepalanya di dada bidang Zio. Sedangkan Zio melingkarkan tangannya di perut Alena. "Entahlah, aku tidak tahu, biar nanti aku tanyakan padanya." Zio menghela napasnya, dia teringat kejadian panas semalam bersama Naya. "Sayang, itu kenapa?" Sekilas Zio bisa melihat tanda merah di dekat belahan dada Alena. Kebetulan Alena membuka kancing blazernya, tadi dia merasa kegerahan. Sedangkan tank top yang dipakai memiliki belahan dada cukup rendah, membuat sebagian dadanya terlihat cukup jelas. Sontak Alena terkejut, dia gugup dan segera berdiri. "Oh ini, aku sebenarnya masuk angin, ditambah aku merasa gatal di bagian ini. Sehingga saat ku garuk menimbulkan bekas," jawab Alena dengan tanpa menatap Zio. Dia takut Zio curiga. "Aku mau mandi dulu ya, badanku rasanya lengket." Dengan cepat masuk ke dalam kamar dan segera memasuki kamar mandinya. Zio hanya terdiam mendengar perkataan Alena. Sepertinya, dia sedang memikirkan sesuatu. Apa benar itu tanda bekas garukan? Tapi itu seperti, apa-apaan aku ini? Alena tak mungkin berbuat seperti itu di belakangku. Gumamnya pelan, berusaha menepis pikiran negatifnya. Dengan cepat Zio memakai pakaian kantornya, lalu segera menuju meja makan untuk sarapan. Di ruang makan, Zio duduk sendirian sambil memainkan ponselnya memeriksa beberapa email yang masuk. Cek-cek kenapa mereka begitu lama. Zio berdecak kesal, karena kedua istrinya belum juga datang. Lalu Zio berdiri dan melangkahkan kakinya menuju ke lantai 2 untuk memanggil mereka. Tapi entah kenapa, Zio bukannya menuju ke kamar Alena duluan. Dia malah menuju kamar Naya. Tok tok tok, Zio mengetuk pintu dengan pelan. Dengan perasaan malas, Naya membuka pintu kamarnya. Naya sungguh terkejut, karena melihat Zio berdiri di depan pintu kamarnya. Tadinya dia pikir pelayan yang mengetuk pintu. Tuan." Naya terkejut. Zio tersenyum lembut, lalu menarik tangan Naya hingga terjatuh di pelukannya. Dengan lembut, Zio membelai pipi Naya. "Ayo sarapan." Suaranya terdengar lembut. Kenapa dia lembut begini? Aku jadi makin baperkan. Naya bergumam dalam hatinya. Entah apa yang ada dalam pikiran Naya saat ini. Tapi Naya mengalung tangannya di leher Zio, menatapnya penuh perasaan, lalu mulai menempelkan bibirnya tepat di bibir Zio. Cup, Zio terpana dengan apa yang Naya lakukan. Tapi dia senang sebenarnya. Zio tersenyum tipis dan menerima apa yang dilakukan Naya. Nafsu Zio memang besar, mana mungkin dia sanggup menolak perlakuan Naya. Mereka berpagutan, saling memberi dan menerima. Apalagi sekarang, perasaan Zio untuk Naya sudah mulai tumbuh bersemi.
hingga terdengar suara pekikan seseorang yang menghentikan aktivitas mereka. Zi, pekik Alena berang. Zio dan Naya sontak membalikkan badannya ke arah sumber suara. Naya hanya menundukkan kepalanya, merasa bersalah. Dia sudah lancang menggoda Zio. Begitupun Zio, dia salah tingkah kepergok Alena. Tapi bukan Zio namanya kalau tidak bisa dengan cepat menetralkan perasaannya. Tampak jelas Alena menatap mereka dengan tatapan yang tajam dan syarat akan kekecewaan. Alena kecewa, karena sepertinya Zio suaminya mulai memakai hati pada Naya. Zio segera melepaskan rengkuhan tangannya kepada Naya dan segera menghampiri Alena. Apa yang kamu lakukan, Zi? Jika kamu gak menyukai dia maka tidak mungkin kamu akan menciumnya. Alena berkata lirih, air matanya berderai. Dia sakit hati. Naya menundukkan wajahnya, dia merasa bersalah. Sedangkan Zio bungkam, lidahnya keluh. Dia tak mampu menjawab pertanyaan Alena. Saat ini dirinya pun merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Apakah benar dirinya menyukai Naya atau tidak? Tidak mungkin kan aku mencintai Naya. Aku hanya mencintai Alena saja. Gumam Zio dalam hatinya. Kenapa diam? Kamu bingung kan dengan perasaanmu sendiri? Masih diam. Jadi benar kalau kamu mulai mencintainya, Zi. Alena berkata dengan suara yang meninggi namun terdengar parau. Hatinya sakit dan saat ini dia sedang berusaha menahan sesak di dadanya. Zio membawa Alena ke dalam pelukannya. Dia mendekap erat tubuh Alena dan menghujani kepalanya dengan ciuman penuh kasih sayang. Kenapa kamu bilang begitu, sayang? Tentu saja tidak. Aku hanya menganggap dia sebagai calon ibu dari anak kita, Al. Tidak lebih dari itu. Setelah kontraknya selesai maka kita akan bahagia bersama. Hanya ada aku, kamu dan anak kita nantinya. Tutur Zio. Sedangkan Naya tersenyum getir dan menatap mereka dengan nanar. Mendengar perkataan Zio hatinya begitu sakit nyelekit. Apa aku mengharapkan Zio mencintaiku? Hehe, dasar bodoh kamu Naya. Kamu itu hanyalah istri sementara yang akan segera dibuang setelah melahirkan anak. Tapi kenapa dia selalu bersikap manis padaku akhir-akhir ini, dan membuat aku baper? Gumam Naya dalam hatinya. Kakinya terasa begitu lemas, rasanya tak sanggup untuk melangkah. Meski jarak ke kamarnya begitu dekat.